Halo sahabat Skuti, jumpa lagi di channel YouTube Skuti Official. Kali ini kita akan membahas 5 hal terpopuler dalam pertanian Indonesia di 2021. Yang pertama, pertanian teknologi hidroponik. Teknologi hidroponik ini awalnya dipopulerkan di negara Jepang loh sahabat Skuti. Karena di sana lahannya sangat terbatas, maka terciptalah teknologi pertanian dengan cara ini. Biasanya, teknologi hidroponik digunakan untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Berkat teknologinya yang canggih dan melakukan penanaman dengan sistem ini, panen yang dihasilkan melimpah dan kualitas sayur lebih segar dengan keterbatasan lahan yang tersedia. Hidroponik adalah menanam tanpa menggunakan media tanah. Dan yang lebih mengagumkan lagi nih sahabat Skuti, bercocok tanamnya tidak harus di sawah dan di ladang loh. Dengan lahan terbatas dan minim sinar matahari, hidroponik bisa dilakukan di dalam gedung, di ruangan belakang rumah, lahan terbatas di samping rumah, atau bahkan di dalam kantor atau di dalam rumah sahabat Skuti. Di Indonesia sendiri, teknologi ini sudah banyak digunakan loh sahabat Skuti, meski sebagian besar masih diaplikasikan pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Di Jepang sendiri, tempat asal teknologi ini sudah diaplikasikan pada cara bercocok tanam padi dan tanaman pangan lainnya. Semoga ke depan para petani muda milenial bisa terus mengaplikasikan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pangan di negara kita ini ya sahabat Skuti. Yang kedua, tanaman porang yang lagi hit. Sahabat Skuti pasti udah pada tahu kan tanaman yang satu ini? Iya, tanaman ini lagi banyak dilirik oleh semua petani di Indonesia loh sahabat Skuti. Awal kemunculan tanaman ini banyak dilakukan oleh para petani. Kenapa? Awalnya tanaman yang memang sudah lama ada di Indonesia ini dianggap tidak memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Banyak masyarakat di Indonesia yang menyebut tanaman ini sebagai makanan ular, dan sebagian orang di daerah Jawa menyebutkan iles-iles. Porang adalah tanaman umbi-umbian dengan nama latin Amorphopalus mauleri. Porang biasanya dimanfaatkan dengan diolah menjadi tepung yang dipakai untuk bahan baku industri, untuk kosmetik, pengental lem, mie ramen, dan campuran makanan. Kelebihan tanaman ini selain perawatannya yang minim, karena bisa ditanam dengan sistem tumpang sari, kelebihan tanaman ini adalah bisa beradaptasi pada semua jenis tanah, baik kering maupun yang tersedia banyak sumber air, serta berbagai ketinggian tempat dari 0 sampai 700 mdpl. Kekurangan tanaman ini adalah masa panennya yang cukup lama loh sahabat Skuti. Berapa lama? 1 tahun. Wow, lama juga ya. Pasar ekspor yang sangat besar menjadikan daya tarik tersendiri sebagai motivasi petani menanam tanaman porang ini. Beberapa tujuan ekspor saat ini adalah Jepang, Cina, Vietnam, dan Australia. Semoga pemerintah melalui Kementerian Pertanian bisa mendorong dan memberikan program-program untuk mendukung petani meningkatkan produktivitas tanaman porang ini ke depan. Yang ketiga, pertanian sebagai objek wisata atau agrowisata. Sahabat Skuti pasti pernah mengunjungi tempat-tempat menarik dengan udara segarnya yang memanfaatkan lahan pertanian sebagai tempat refreshing atau sekedar melepas penat kan? Bagi daerah yang memiliki tanah yang subur, panorama indah, produk pertanian yang unggul,
Selain menghasilkan komoditi pertanian, bisa dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek wisata atau agrowisata. Hal ini sudah terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan petani atau pengelola lahan, karena bisa mendatangkan penghasilan berkali-kali lipat dari pengelolaan lahan sebagai agrowisata. Bahkan sekarang setiap daerah dalam skala pemerintahan paling rendah atau pemerintahan desa sedang menggenjot potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan baik petani maupun masyarakat sekitar. Beberapa agrowisata yang lagi hits adalah agrowisata peti buah atau sayuran. Cara memetiknya dengan sendiri loh sahabat sekuti, dengan datang ke lokasi kemudian kita melihat, petik sendiri. Pengunjung bisa berkunjung ke sebuah lahan pertanian, menikmati suasana dan memberi produk pertanian baik sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, pemerahan susu sapi. Konsepnya sama. Pengunjung bisa belajar serta membeli produk pertanian yang tersedia seperti susu sapi segar dan beberapa produk susu yang telah diolah. Dalam konsepnya, pengembangan lahan pertanian untuk agrowisata adalah untuk memberikan tambahan pendapatan untuk petani dan masyarakat sekitar objek agrowisata. Yang keempat, ekspor pertanian yang terus meningkat. Pasar ekspor pertanian yang besar dan memberikan kesempatan buat para petani untuk masuk mengambil kesempatan ini sebagai pengekspor produk pertanian ke luar negeri. Menurut data Kementerian Pertanian secara kumulatif, nilai ekspor pertanian periode Januari sampai Agustus 2020 tahun kemarin mencapai 2,4 miliar dolar atau meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya 2,2 miliar dolar. Atau mengalami peningkatan sebesar 8,4%. Bahkan di akhir 2020, ekspor pertanian mencapai 451,8 triliun rupiah. Angka tersebut didapat dari 3 subsektor unggulan, yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Hal di atas sebenarnya menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memberikan harapan dan solusi di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya. Yang kelima, alat-alat pertanian yang semakin mendukung produktivitas pertanian. Sejalan dengan perkembangan teknologi, di bidang pertanian, alat-alat pertanian juga memberikan kemudahan dengan teknologi-teknologi baru. Tentunya, untuk mendukung bertambahnya produktivitas dan kecepatan waktu panen, petani zaman sekarang sudah berbeda dengan petani zaman dahulu. Dengan kemajuan yang diberikan oleh pabrikan alat pertanian, sehingga lebih mempermudah dan mempercepat segala bentuk kegiatan petani dalam merawat lahan dan tanamannya, mulai dari membuka atau mengolah lahan sampai panen dan pembersihan lahan kembali. Saat mulai membuka dan mempersiapkan lahan misalnya, petani sudah diberikan banyak pilihan alat modern dengan teknologi canggih seperti traktor, serta mesin penggembur tanah yang bisa dijalankan secara otomatis dan meminimalisir tenaga para petani. Dalam hal menanam benih dan bibit, sudah ada mesin penyebar bibit yang bisa membantu petani dalam mempercepat kegiatannya sehingga bisa lebih produktif dalam jumlah lahan yang lebih luas. Untuk perawatan tanaman, sudah disediakan berbagai macam obat-obatan untuk menanggulangi hama yang disebabkan oleh jamur, rumput, atau serangga. Terdapat berbagai macam obat pertanian yang merupakan fungisida untuk menyingkirkan hama jamur, herbisida untuk menyingkirkan hama rumput, serta insektisida untuk menyingkirkan hama serangga. Tentunya, obat-obatan tersebut diberikan kepada lahan tanam dengan cara disemprot. Untuk penyemprotan, petani menggunakan alat semprot atau sprayer. Tidak seperti petani zaman dahulu yang memakai tangki semprot manual yang terbuat dari bahan plat besi yang cenderung berat. Sekarang,
Terdapat alat semprot sprayer yang terbuat dari bahan yang lebih ringan, yaitu plastik, serta dengan pengoperasian otomatis menggunakan baterai yang tentunya sudah dirancang aman bagi petani. Tersedia berbagai tipe dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan atas penggunaannya. Alat semprot sangat berperan penting dalam hasil panen dan produktivitas, karena penyemprotan yang benar akan mempengaruhi hasil panen petani. Terakhir, tentunya saat panen, petani sudah diberikan pilihan mesin panen dengan berbagai macam tipe untuk mempercepat proses panen petani. Demikian sahabat Sekuti, hal yang paling hits dalam pertanian Indonesia di 2021 ini. Semoga pertanian Indonesia tetap berjaya di tengah pandemik yang melanda, kesejahteraan petani semakin meningkat, banyak melahirkan petani-petani milenial ke depan, serta menghadirkan teknologi-teknologi baru yang mampu membawa pertanian Indonesia diperhitungkan di mata dunia. Amin. Salam sahabat Sekuti, salam pertanian Indonesia.